Jadi ini tanggal 30 Desember 2024. Aku mau bikin ini tepat dengan video tahun lalu, tapi sekarang aku bikinnya sambil rebahan karena aku lupa tag videonya pas aku lagi tadi siang, pas lagi cakep-cakep. Sekarang udah skincarean, jadi aku astaga, aku bilang aku baru ingat aku belum bikin video yang tanggal 30 Desember itu, yang ya menceritakan tentang tahun ini sih. Oke, kita lanjut ke videonya. Enggak, ke topiknya. Jadi di tahun ini tuh bener-bener anjing. Sumpah demi Allah, tahun ini tuh bangsat. Enggak sih, bukan lebih satu tahunan sih, lebih tepatnya cuman 5 bulan baiknya. Setelah itu anjing. Dimulai dari bulan 1 ya. Bulan 1 itu baik banget, alhamdulillah. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 juga baik. Walaupun apa sih, di bulan 4 itu ayah masuk rumah sakit lagi karena kambuh lagi penyakitnya. Tapi habis itu alhamdulillah beliau sehat lagi. Habis itu ya mungkin apa sih, kayak sembuh nanti kambuh lagi, nanti sembuh nanti kambuh lagi. Terus juga aku mulai kan kerja tuh, jadi aku mulai bolak-balik apa sih, bolak-balik kalau siang itu kerja ke rumah, ke kerjaan ke rumah, kayak gitu bolak-balik. Nah habis itu juga pas di bulan 6 aku kan ultah ya, mungkin aku kan berdoa, ya Allah aku bilang semoga kehidupan aku bakal lebih baik lagi, ayahku sembuh kan. Ternyata iya dikabulkan, ayahku sembuh, tapi bukan sembuh di dunia, tapi udah sembuh di akhirat gitu. Pas di tanggal 26 Juni itu beliau meninggal. Itu aku yang ngadepin sendiri. Jujur sampai sekarang pun juga sakitnya itu masih kerasa sampai sekarang. Udah Desember, ibaratnya udah setengah tahunan, tapi sakit hati itu nggak akan pernah sembuh sampai kapanpun, karena ayah itu segalanya bagi aku semenjak kepergian mama gitu kan. Nggak ada dia tuh semuanya benar-benar hancur, benar-benar kacau. Sampai sekarang aku tinggal sendiri, aku kesepian. Biasanya kalau misalnya ada apa, aku selalu ada aja teman cerita, aku mijitin dia kalau malam gitu loh. Sekarang udah nggak ada lagi. Padahal waktu beberapa hari sebelum ayah meninggal kan, beliau banyak makannya, banyak banget. Jadi aku kan seneng. Aku nggak tahu kalau itu tuh apa sih, terminal lucidity kah atau apa sih itu namanya. Pokoknya yang kata orang kayak merasa semua organ tuh merasa tubuh ini udah sembuh, tapi sel-selnya tuh udah menyerah aslinya gitu katanya. Ternyata ayahku tuh udah ngalamin itu pas hari Jumat itu. Aku udah resign dari kerjaan. Aku resign tanggal 16 sebelum besok kan lebaran haji. Nah hari ini aku resign karena aku pengen lebih fokus itu ngejaga ayahku, sama juga aku alhamdulillah dapat rezeki, jadi aku pengen buka usaha sendiri gitu. Jadi aku resign. Nah aku cuma dikasih waktu 10 hari buat bareng-bareng sama ayahku gitu loh. Habis itu pokoknya biasanya kan ayahku tuh dia makan tuh nggak banyak karena kan namanya sakit ya. Nah entah kenapa di hari itu tuh kayak banyak banget makan kerupuk. Aku seneng banget. Aku bilang aku seneng deh lihat ayah tuh banyak makan, karena biasanya dia nggak pernah banyak makan gitu kan. Habis itu pas udah mulai 5 hari sebelum meninggal, ayah udah mulai sakit parah. Sakitnya itu tuh udah nggak kekontrol gitu loh. Habis itu pernah juga sebelum beberapa hari, 3 harian atau apa, ayah tuh katanya
minta bikinin aku pentol goreng kan, tapi aku belum ada waktu karena pas waktu itu aku masih agak sibuk gitu. Aku sibuk bikin resep untuk jualan aku, jadi ya aku nggak sempet. Terus pas pas malam sebelum ayah meninggal itu, aku kan mau ada yang dibeli ke Indomaret. Terus beliau bilang gini, aku nitip pentol goreng ya, katanya, belikan aku kali aja besok pas udah enakan aku bisa makan, katanya kayak gitu kan. Ternyata nggak bisa. Pas malam jam 9 itu aku masih di luar kan, aku nyari pentol itu. Habis itu habis itu ternyata pas aku pulang ayah tuh udah mulai parah, dia udah mulai menggigil gitu, tapi badannya panas, tapi dia tuh merasa kedinginan banget sampai beberapa selimut itu udah berlapis-lapis sampai jaket ke dia. Sampai aku panasin kan bikin air panas, terus aku buat ke dalam itu buat apa sih, biar uap-uapnya gitu loh, menghangatkan tubuh, tetap nggak bisa. Nah itu ayah udah nggak tahan lagi kan Pak, jadi di jam 12 malam aku nganter ke rumah sakit sama pacarku. Habis itu jam satuan pacarku pulang, jadi di situ aku yang jaga. Nah sekitar jam 3-an baru beliau itu dipindah ke ruangan. Di situ aku beliau udah nggak bisa apa-apa lagi kan, kayak ya sesak napas, lebih parah daripada biasanya. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya itu tuh hari terakhir dia di dunia gitu. Habis itu kan habis itu pas sekitar jam 4:30 aku ketiduran sebentar. Habis itu beliau tuh tiba-tiba langsung bangun. Ayahku tuh udah kepanasan kayak gitu kan, aku ketiduran bentar aja udah gelisah banget beliau itu. Habis itu kan jam 5-an itu beliau langsung bangun gitu kan, aku juga langsung kebangun. Terus ternyata beliau udah lepas baju, udah kepanasan, pokoknya badan tuh semuanya kembung. Emang beberapa hari beliau tuh kayak ngerasa haus terus, tapi itu tuh sebenarnya efek dari jantung itu, karena kan ayahku tuh punya penyakit jantung. Aku sakit hati banget kalau misalnya ngerasa, kalau mau ceritain itu kan. Habis itu pas aku ngantar ke dalam kamar mandi kan, habis itu kan di situ kepada kamar mandi tuh lampunya nyala kan, cuman aku nggak tahu kenapa penglihatan beliau tuh udah mulai gelap. Habis itu katanya dengan ngomongnya yang nggak jelas minta nyalain apa, aku bilang kayak gitu, ini kenapa kamar mandinya gelap, dia bilang kayak gitu kan. Nyalain lampunya gitu kan, aku bilang lampunya itu udah nyala ya, aku bilang kayak gitu, ini gelap. Terus dia kayak nyari WC gitu, ternyata dia kepleset. Habis itu kepleset dia nangis, aku juga nangis, aku panggil perawat, aku nangis, aku bilang istighfar ya, istighfar, aku bilang. Jadi aku sambil peluk dia, aku nggak sengaja kepegang ini tempurung kelapanya, ternyata di bawah kepalanya itu kayak udah agak ke dalam gitu. Di situ aku udah bener-bener, aku punya firasat feelingku yang buruk nih. Di situ ayahku nangis, aku sambil meluk dia, aku bilang istighfar, aku bilang kayak gitu, baca syahadat ya, aku bilang. Dia sambil nangis, sambil istighfar, sambil syahadat juga. Habis itu dibantulah sama perawat kan, karena aku harus sebagai perawat, dibantu sama perawat, diangkat. Pas di kursi roda itu beliau udah gak sadarkan diri, kayaknya udah menjalani fase koma gitu. Nah jadi pas udah dia kata perawat, "Pak sadar Pak, Bapak jangan tidur," katanya.
Bapak buka matanya katanya, tetap beliau tuh udah gak bisa sadar lagi. Habis itu dari situ beliau kayak ditekan-tekan kayak gitu kan, mungkin untuk mengembalikan denyut jantungnya, ternyata gak berhasil. Jadi pas sekitar aku di situ udah panik banget, aku nelponin semuanya dari abangku. Untuk tanteku itu langsung ngangkat, aku langsung nangis. Aku bilang ayahku jatuh di kamar mandi, aku bilang ini aku lagi di rumah sakit, ini kayak gitu kan. Bener-bener di situ aku cuma sendirian aksinya, aku nggak punya siapa-siapa di situ, aku sendirian. Aku udah mohon ke perawatnya, aku bilang no, aduh kak, aku bilang tolong ayahku, kalau dia nggak ada aku cuma sendiri aja, aku nggak punya siapa-siapa, aku bilang kayak gitu. Habis itu ya udah, pas jam 6 beliau dinyatakan meninggal. Setelah itu ya kehidupanku berat sampai sekarang, sampai titik ini berat banget. Pokoknya pas udah di bulan 7 aku udah, ya aku gak bisa berdamai, jujur aja aku masih gak bisa berdamai sampai sekarang. Aku masih belum ikhlas, belum ikhlas. Jadi setelah itu aku mulai bangkit dikit-dikit kan, jadi jelek. Maaf guys, aku kebawa perasaan. Emang aku kalau misalnya nginget hal itu tuh aku sakit banget hati aku, tapi aku nggak akan pernah bisa lupain. Jadi aku memulai usahaku di bulan 7 dan alhamdulillah sampai sekarang usahaku berjalan lancar, dan juga aku ditemani sama pacar aku. Dia telepon. Pokoknya aku berharap semoga di 2025 itu kehidupan aku bakal jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik. Semua apapun keinginan aku bisa tercapai, aku bisa jalan-jalan ke sana kemari, dan aku bisa beli mobil, aku bisa umroh, amin ya Allah, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin. Doakan ya guys, semoga aku lebih baik di 2025 dan aku bisa lebih ikhlas. Dadah.